Halo semuanya, kami dari kelompok 2, kelas perilaku konsumen B akan mempresentasikan terkait materi kami, yaitu chapter 9, decision making. Next. Untuk anggota kelompok kami di sini ada Zalfa, Troy, saya sendiri Chandrica, Mutiara, Fani, Faris, Abe, dan Rehan. Untuk outline presentasinya, di sini ada 3 categories of consumer decision making, dan yang kedua ada a cognitive perception decision, terus ada on rules of thumb to make decision, dan yang terakhir ada the way information about a product choice is framed can prime a decision even when the consumer is unaware of this influence. Yaitu the 3 categories of consumer decision making. Next. Jadi ini pengertian dari consumer decision making, yang dimana adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi 2 atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu di antaranya. Jadi dalam consumer decision making itu ada 3 buckets, yang dimana yang pertama kognitif, yaitu dimana pelanggan sebagai problem solvers, yang dimana pelanggan menggunakan sisi logikal dan rasionalnya dalam memilih produk. Dan kemudian ada habitual, di mana pelanggan sebagai habitual actors, yang dimana pelanggan membeli produk atau jasa berdasarkan kebiasaan atau dalam kondisi yang tidak terlalu mengutamakan logika. Kemudian ada yang terakhir yaitu afektif, yang dimana pelanggan sebagai emotion experiencers, yang dimana pelanggan mengutamakan sisi emosionalnya atau rasa keterikatannya dengan barang atau jasa tersebut. Kemudian ada forecast momentum, itu di mana momentum pembelian yang terjadi ketika pembelian impulsif awal meningkatkan kemungkinan untuk membeli barang dalam jumlah yang lebih banyak. Di mana saat barang tersebut memenuhi kebutuhan, konsumen cenderung akan merasakan dorongan untuk membeli dalam kuantitas yang lebih banyak lagi. Selanjutnya di sini ada consumer hyper choice. Jadi konsumen itu pasti memutuskan sesuatu dulu untuk membeli apa yang dia inginkan atau butuhkan. Dan ketika mereka menghadapi itu, acap kali mereka juga dihadapi dengan hyper choice, di mana terlalu banyak pilihan bagus dari barang yang dibutuhkan. Jadi terkadang konsumen itu kewalahan dengan banyaknya pilihan yang ada di kategori produk yang mereka butuhkan, yang dapat menyebabkan kecemasan, menguras energi psikologis, dan juga mengurangi kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang cerdas. Maka di sini dari sisi marketer harus mempunyai segmentasi dan strategi yang bertujuan untuk efektif dalam memusatkan perhatian pada kebutuhan dan keinginan pasar sasaran yang berbeda. Jadi konsumen mereka nanti tidak bingung lagi dan tidak akan menghadapi hyper choice. Next. Selanjutnya itu ada constructive processing. Jadi kalau dilihat dari sisi constructive processing, kita itu dapat mengevaluasi upaya yang kita perlukan untuk membuat pilihan tertentu. Setelah itu dapat disesuaikan dengan jumlah upaya kognitif yang kita keluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan, di mana constructive processing ini juga selaras dengan daftar strategi yang dibutuhkan oleh konsumen. Dan dalam beberapa kasus, baik marketer maupun konsumen itu dapat membuat mental budget yang mana dapat membantu mereka sekaligus marketer memperkirakan apa yang akan dikonsumsi dari waktu ke waktu sehingga mereka dapat mengatur apa yang dilakukan saat ini. Next. Dan yang terakhir ini adalah self-regulation, di mana ini merupakan upaya seseorang atau konsumen untuk mengubah atau mempertahankan tindakannya seiring waktu berjalan dan melibatkan perencanaan yang cermat
dan juga sebagai bentuk self-regulation itu sendiri. Dan dalam self-regulation itu juga harus ada motivasi untuk mempertahankan itu. Dan di sini ada 2 jenis motivasi. Yang pertama itu promotion motivation, di mana ini dari sisi positifnya, yaitu untuk mendorong fokus pada harapan dan aspirasi dari seseorang. Dan yang kedua adalah prevention motivation, di mana ini dilihat dari sisi negatifnya. Jadi orang-orang itu lebih termotivasi agar mereka tidak mengalami hal yang negatif jika mereka tidak melakukan itu. Next. Selanjutnya untuk bagian 2 ada a cognitive purchase decision is the outcome of a series of stages that results in the selection of one product over competing options. Next. Cognitive decision making adalah hasil dari serangkaian tahapan yang menghasilkan pemilihan satu produk dari beberapa opsi yang bersaing. Nah, dalam ini tuh biasanya konsumen mendekati pengambilan keputusan dengan pikiran yang rasional. Jadi konsumen tuh akan pelan-pelan dan hati-hati dalam mencari informasi sebanyak mungkin yang mereka ketahui dari sebuah produk. Mereka juga akan menimbang plus minus setiap produk yang ada, dan akhirnya mereka akan sampai pada keputusan yang memuaskan. Next. Selanjutnya ada steps in the cognitive decision making process. Untuk step pertama, pada step pertama itu problem recognition. Pada step ini tuh konsumen mengalami experience adanya perbedaan antara keadaan saat ini dan keinginan. Jadi pada step ini tuh juga muncul adanya solusi terhadap suatu masalah tersebut. Step kedua ada information search. Step ini merupakan proses di mana konsumen melakukan survei sekitar untuk menambah data yang akan dibuat dalam pengambilan keputusan mereka. Jadi di sini tuh konsumen pasti akan mencari lebih banyak informasi ketika mereka membutuhkan suatu barang, atau ketika mereka memiliki kebutuhan yang lebih untuk mempelajari tentang suatu produk, dan ketika mereka mudah untuk mendapatkan informasi yang relevan. Next. Untuk step 3 itu ada evaluate alternative. Step ini merupakan step di mana konsumen akan mencari berbagai macam produk alternatif yang sekiranya akan cocok dengan mereka. Alternatif ini biasanya disebut dengan advocate set, yaitu beberapa barang yang muncul dalam pikiran konsumen tetapi tidak akan mereka beli. Hal ini dapat terjadi karena terkadang konsumen telah memiliki experience dengan beberapa produk tertentu yang membuat konsumen lebih familiar dengan produk tersebut dan akhirnya menghindari beberapa produk lainnya. Untuk step 4 ada product choice, yaitu setelah mengumpulkan dan mengevaluasi beberapa opsi yang relevan, pada akhirnya konsumen harus memilih satu produk. Step ini tuh terkadang bukan suatu step yang mudah karena ada beberapa perusahaan yang akan terus memberikan konsumen banyak pilihan produk dengan banyak fitur yang berbeda. Memang semakin banyak fitur memang akan semakin baik, tapi terkadang konsumen akan lupa bahwa produk yang lebih simpel juga akan lebih mudah untuk digunakan. Next. Step yang terakhir adalah post-purchase evaluation. Pengambilan keputusan terakhir yang dimana konsumen akan senang dengan keputusan yang telah dibuat. Step ini menutup step-step sebelumnya, yang dimana konsumen kemungkinan memiliki pengalaman dengan produk atau lain tersebut, dan memiliki harapan bahwa produk tersebut memenuhi dan melebihi harapan mereka. Pada figur 9.2 itu ada contoh bagaimana konsumen decision making. Next. Selanjutnya adalah neuromarketing. Neuromarketing merupakan pemeriksaan proses yang terjadi di otak konsumen sebelum dan selama pembelian. Penggunaan neuromarketing ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses penjualan. Jadi di neuromarketing ini menggunakan teknologi fMRI atau EEG scans yang dapat melacak aliran darah seseorang dari dekat atau dengan scans melalui otak saat mereka melihat atau menanggapi pemasaran dan fitur desain produk. Nah, neuromarketing ini juga dengan mencari tahu beberapa bagian dari otak yang menyimpan memori, emosi, atensi, atau beberapa pemicu lainnya. Jadi neuromarketing ini diharapkan teknologi ini tuh dapat mengatur reaksi konsumen terhadap trailer film, mobil, daya tarik, produk, layanan, atau bahkan kesetiaan konsumen terhadap brand tertentu. Next. Selanjutnya ada online decision making. Jadi ada 5 cara bagaimana orang bisa mengatur informasi dan memutuskan apa yang akan dipilih. Yang pertama yaitu ada cybermediary, yaitu istilah ini menjelaskan situs web atau aplikasi yang membantu menyaring dan
mengatur informasi pasar online. Yang kedua ada Intelligent Agents, yaitu program perangkat lunak canggih yang menggunakan teknologi penyaringan kolaboratif untuk belajar dari perilaku pengguna masa lalu untuk merekomendasikan pembelian baru. Yang ketiga ada Search Engine, yaitu bisa dibilang program yang mencari informasi menggunakan kata kunci tertentu yang dimasukkan oleh pengguna. Yang keempat ada Search Engine Optimization, yaitu mengacu pada prosedur yang digunakan perusahaan untuk mendesain konten situs web dan kiriman untuk memaksimalkan kemungkinan kemunculan konten mereka. Yang terakhir yaitu ada long tail, yaitu kita tidak perlu lagi mengandalkan hit besar seperti blockbuster untuk mencari keuntungan. Next. Selanjutnya ada how do we put products into categories. Jadi teori kategori sangat relevan untuk memahami perilaku konsumen karena konsumen menghadapi lingkungan pilihan yang kompleks, mengelompokkan barang yang cenderung mempunyai kemiripan tapi tetap mempunyai alternatif pilihan lain. Jadi terbagi menjadi dua level, yaitu yang pertama subordinate level di mana kategorinya akan lebih abstrak, dan ada subordinate level yang mana kategorinya akan lebih spesifik. Next. Selanjutnya ada strategic implementation of product categories, terbagi promosian bergantung pada pemasar dan untuk meyakinkan konsumen perlu untuk mempertimbangkan produknya dalam kategori tertentu. Yang kedua ada identify competitors, yaitu mengidentifikasi pesaing. Yang ketiga ada create an example produk, yang mana produk yang mewakili subkategori dan menjadi opsi merek yang paling terlihat dan kredibel, contohnya seperti Uniqlo. Yang terakhir ada locate products in a store, itu kategorisasikan produk juga dapat mempengaruhi konsumen mengenai tempat di mana mereka dapat menemukan produk yang diinginkan. Next. Selanjutnya ada evaluative criteria, yaitu salah satu aktivitas dalam proses pengambilan suatu keputusan konsumen dan memegang peranan penting dalam memprediksi perilaku pembelian konsumen. Poin pentingnya yaitu kriteria produk mana yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dan di samping ini merupakan salah satu tabel penggunaan evaluative kriteria. Next. Dan selanjutnya ada decision rule yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu compensatory rule dan non-compensatory rule. Yang mana pada compensatory rule itu ada simbol additive rule yang mengarah pada opsi yang mempunyai angka terbesar pada positive attributes, dan a weighted additive rule yang memungkinkan konsumen untuk memperhitungkan kepentingan relatif dengan pembobotan. Dan yang terakhir ada non-compensatory rules, yaitu berisikan lexicographic rules, elimination by aspect rules, dan conjunctive rules. Next. Selanjutnya ada rules of thumb to make decisions. Habitual decisions making menunjukkan pilihan-pilihan yang kita buat dengan sedikit atau tanpa usaha yang sadar. Meskipun pilihan-pilihan yang kita buat dalam keadaan sedikit sadar mungkin terlihat berbahaya atau bodoh, proses ini sebenarnya cukup efisien pada beberapa keadaan. Habitual decision making tidak sama dengan brand loyalty, karena brand loyalty menunjukkan pola pembelian barang yang berulang, menggunakan keputusan secara sadar untuk terus-menerus membeli barang dari brand yang sama. Meskipun cukup sulit dilakukan, baik habitual decision maupun brand loyalty menunjukkan komitmen serius dari konsumen terhadap produk yang akan dibeli. Nah, salah satunya yang adalah heuristic atau mental shortcut. Jadi banyak keputusan yang diambil sama konsumen itu berdasarkan bias-bias mental. Jadi kita sering memilih suatu produk itu berdasarkan subconsciousness di belakang pikiran kita. Hal ini tuh namanya heuristic. Next. Salah satu beberapa contohnya adalah yang pertama ada covariation. Jadi itu saat kita punya pemikiran bahwa produk yang akan kita beli itu kita nilai berdasarkan kepercayaan kita tentang hubungannya dengan produk-produk lain. Lalu yang kedua ada country of origin lah. Konsumen tuh sering kita mengasosiasikan beberapa produk dengan negara-negara tertentu. Jadi kita bakal punya bias kalau misalnya produk dari negara tertentu itu akan lebih bagus dari produk lainnya. Mungkin contohnya seperti produk-produk fashion yang dari Eropa dinilai lebih bagus daripada buatan-buatan seperti di negara Cina ataupun di negara Indonesia. Nah, ini ya kenapa kok COO atau country of origin itu sering menjadi sebuah heuristik yang penting. Next. Selanjutnya ada familiar brand names. Kadang
nama dari brand sebuah perusahaan yang kita sudah familiar itu bakal membuat kita untuk tidak beralih produk. Seperti pada penelitian di Boston Consulting Group yang pernah diadakan memimpin pasar 30 kategori produk, 27 dari merek yang merupakan nomor 1 di 1930 itu masih berada di puncak selama 50 tahun. Yang ini mengartikan bahwa kesediaan konsumen itu kadang terdapat pada nama dari brand tersebut. Dan yang selanjutnya ada harga yang lebih tinggi, yaitu higher prices. Nah, ini banyak masyarakat yang berasumsi bahwa harga yang lebih tinggi akan memberikan mereka kualitas yang lebih tinggi juga. Meskipun hal ini seringkali benar, tapi kita kadang harus menyadari bahwa kualitas harga itu tidak selalu worth it dengan kualitas dari produk tersebut. Next. Selanjutnya ada AI, terus Shorts. Nah, di sini tuh kita nggak bisa memungkiri bahwa aplikasi-aplikasi AI itu bisa merubah bagaimana konsumen berinteraksi dengan produk yang dijual. Perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan inovasi telah bereksperimen dengan menjual personal AI yang dapat membantu konsumennya untuk menjelaskan apa yang akan mereka beli. Contohnya di sini ada merek The North Face yang bermitra dengan platform IBM Watson AI. Nah, di sini mereka berkolaborasi untuk membantu pengguna situs merek memilih jaket yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Di sini pelanggan hanya perlu memberitahu platform mengenai kapan dan di mana mereka ingin menggunakan jaket dan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan tambahan untuk menyempurnakan hasil mengenai produk mana yang seharusnya mereka beli. Next. Selanjutnya di bagian 4 yaitu the way information about a product choice is framed can prime a decision even when the consumer is unaware of this influence. Yang pertama itu ada priming and nudging. Jadi sensasi yang kita alami dalam efek konteks yang secara halus mempengaruhi cara kita berpikir tentang produk yang kita temui. Misalnya ketika responden mengevaluasi produk dengan lebih keras saat mereka berdiri di atas lantai ubin, bukan di lantai yang berkarpet. Yang kedua, penggemar film roman menilai mereka lebih tinggi ketika mereka menontonnya di ruangan yang dingin. Dan yang terakhir, ketika suatu produk diberi wewangian, konsumen lebih cenderung mengingat atribut lain tentangnya setelah mereka menemukannya. Dan banyak di antara faktor-faktor yang membuat keputusan kita menjadi bias adalah faktor-faktor yang beroperasi di bawah tingkat kesadaran manusia itu sendiri. Selanjutnya ada prospek teori. Itu yang pertama ada mental accounting, yaitu terkait dengan cara manusia membingkai pertanyaan serta masalah eksternal yang seharusnya tidak memengaruhi pilihan manusia tetapi tetap berpengaruh. Lalu selanjutnya ada sunk cost fallacy, di mana jika kita telah membayar sesuatu, kita pasti lebih enggan untuk menyanyiakannya. Seperti contoh yaitu ketika kita membeli tiket konser yang sejumlah harga yang cukup tinggi di atas rata-rata, namun ketika ada badai ataupun hujan deras, kita akan tetap effort dan akan berusaha mencari cara agar kita tetap bisa menonton konser itu meskipun harus melewati rintangan-rintangan yang cukup berat. Selanjutnya ada behavioral economics yang berfokus pada efek faktor psikologis dan sosial pada keputusan ekonomi yang dibuat, dan banyak dari pilihan ini sama sekali tidak rasional. Cara sebuah perusahaan atau organisasi membingkai pesan mereka dapat memberikan pengaruh besar pada keputusan konsumen. Terdapat masalah etika yang penting ketika organisasi atau perusahaan harus secara halus tetapi kuat atau mempengaruhi apa yang kita pilih secara bebas. Yaitu yang pertama ada priming, di mana priming adalah isyarat di lingkungan yang membuat kita cenderung bereaksi dengan cara tertentu meskipun kita tidak menyadari pengaruh tersebut, atau stimulus yang mendorong orang untuk fokus pada beberapa aspek tertentu dari kehidupan mereka. Misalnya ketika toko wine memainkan musik Prancis atau Jerman, kita akan secara tidak sadar atau cenderung memilih jenis-jenis wine yang berasal dari negeri Prancis atau Jerman. Itu yang dinamakan priming. Yang terakhir yaitu ada nudge atau dorongan, yaitu merupakan perubahan yang disengaja oleh organisasi yang bermaksud untuk mengubah perilaku, mengubah dengan cara bertindak untuk beralih dari meminta konsumen untuk opt-in ke suatu program dan minta mereka untuk opt-out
dari suatu program jika mereka tidak ingin berpartisipasi. Sebagai contoh, yang pertama ada Facebook policies, di mana ketika kita sangat ingin bermain Facebook, kita akan mengikuti dan menyetujui apapun persyaratan dan terms untuk kita bisa mengoperasikan atau bermain di media sosial Facebook. Yang kedua ada money savings, di mana ketika orang cenderung menabung, jika mereka secara otomatis mengurangi jumlah tertentu dari gaji mereka, daripada jika mereka harus mengatur proses ini secara mandiri atau sendiri. Selanjutnya ada priming and nudging, merupakan dua teknik atau taktik yang semakin umum digunakan. Namun perusahaan harus tetap memperhatikan faktor etika dalam melakukan pendekatan seperti ini, karena terdapat beberapa fenomena perusahaan yang memanfaatkan kekuatan dorongan untuk mendorong perilaku yang sebaiknya atau tidak seharusnya kita lakukan. Kemudian kita akan membahas salah satu study case, di mana study case ini adalah study case di perusahaan retail yaitu IKEA. Dan di sini ada video yang dinamakan How IKEA Gets You to Impulsively Buy More. Next. Kemudian di sini ada informasi kasusnya. Karena tidak cukup waktu untuk memutar video, mungkin bisa langsung scan di QR code yang ada di bawah. Dan ini merupakan sebuah video terkait store IKEA yang membuat kita untuk belanja di luar list belanja kita. Dan mungkin bisa dijelaskan pada slide di samping. Next. Dan di sini ada penjelasan kasusnya. Pada kasus ini itu dijelaskan bahwa IKEA itu memiliki taktik tersendiri di mana terhadap fenomena konsumen yang sebenarnya sudah memiliki perencanaan list belanja. Biasanya kalau kita ingin datang ke toko-toko retail, pasti kita akan memiliki list belanja tersendiri. Nah, tapi di sini fenomena yang ada adalah orang-orang itu cenderung membeli sesuatu atau membeli barang-barang di luar list yang secara tidak disadari dilakukan. Dan IKEA ini berhasil dalam memahami perilaku konsumennya dan juga mempengaruhi keputusan konsumen dalam memberi barang yang lebih banyak dari list yang sudah direncanakan. Dan fenomena ini seringkali memunculkan pertanyaan yang sering disebut-sebut oleh orang-orang itu adalah mengapa sih sangat sulit untuk tetap berpegang pada daftar belanja. Nah, pada kasus ini juga dijelaskan beberapa fakta-fakta menarik yang sudah didasari oleh beberapa penelitian sebelumnya, di mana yang pertama itu adalah 50% dari pengeluaran konsumen itu tidak direncanakan. Dan yang kedua adalah arsitektur toko itu mempengaruhi kepuasan pelanggan, yang pada gilirannya itu dapat mendorong pembelian yang impulsif atau seperti yang teori sudah disebutkan tadi itu adalah teori nudging. Dan sekarang kita sering mendengar itu adalah the growing effect. Dan salah satu pernyataan yang diberikan oleh creative director dari IKEA United States, di sini ada pernyataan bahwa 20% dari buying decision itu didasari oleh logic and needs, dan sisanya 80% itu sebenarnya didasari oleh emotion. Next. Nah, bagaimana sih store layout dari IKEA ini yang bisa membuat kita mengubah buying decision kita? Nah, di sini ada path yang bisa dilihat pada gambar, di mana IKEA ini menggunakan fixed path. IKEA menggunakan jalur tetap melalui labirin. Bisa dilihat bahwa di gambar itu terlihat bahwa path dari IKEA ini adalah seperti labirin, sehingga tampilan produk itu dapat memperpanjang jarak tempuh toko. Dan di sini dijelaskan bahwa IKEA ini menggunakan prinsip ini agar semakin banyak kita berjalan, maka semakin banyak juga barang yang akan ditemui. Selain itu, desain dari IKEA itu sendiri ada beberapa tekniknya juga. Di sini akan saya jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah penempatan shopping bag yang next to escalator, di mana jika kita baru memasuki toko, pasti kita akan mengambil shopping bag tersebut. Dan yang kedua adalah pengaturan lighting-nya juga berpengaruh. Dan yang ketiga ada gaya letak IKEA mendorong pelanggan untuk menjelajahi lebih banyak tempat. Dan kemudian ada tata letak desain agar pelanggan itu leluasa memegang, melihat, dan juga mencoba produk sesuai dengan teori sensation yang sudah sempat kita bahas di week sebelumnya. Dan yang terakhir itu adalah penggunaan beacon teknologi yang digunakan untuk mendeteksi daerah mana sih yang paling disukai atau paling sering didatangi oleh konsumen. Next. Dan di sini ada tata letak IKEA ini terbukti berhasil, di mana penelitian ini sudah dilakukan di London dan melakukan survei terhadap alur belanja konsumen di IKEA. Dan gambar di samping itu menunjukkan bahwa fixed path ini terbukti berhasil dengan studi konsumen yang berbeda-beda.
Dan IKEA ini memiliki teknologi untuk mengukur alur belanja yang dinamakan beacon teknologi. Dan biasanya retailer seperti IKEA ini menggunakan taktik ini untuk bertahan dan juga meningkatkan penjualan. Nah, IKEA ini menjadi lebih baik dalam mendorong atau bisa disebut dengan nudging, mendorong konsumennya untuk menghabiskan waktu lebih banyak di bagian toko sehingga secara tidak sadar itu juga akan mempengaruhi buying decision dari konsumen itu sendiri. Dan konsumen akan mulai berbelanja di luar list belanja yang sudah direncanakan sebelumnya. Next. Dan di sini ada kesimpulan dari studi case study. Yang pertama itu adalah studi kasus ini menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara teori perilaku konsumen yang sudah kami jelaskan tadi dengan praktiknya di dunia bisnis. Dan perusahaan ini, seperti IKEA ini melakukan studi terhadap konsumennya akan mendapatkan return dan performa yang lebih baik. Dan yang kedua adalah penggunaan taktik priming and nudging yang terbukti dapat mempengaruhi keputusan pembelian atau buying decision pada pelanggannya. Dan IKEA ini menyusun fixed pathways dan melakukan desain toko sedemikian rupa untuk mempengaruhi perilaku konsumen yang secara tidak sadar itu akan membuat konsumen membeli barang lebih banyak daripada list yang sudah direncanakan. Dan yang terakhir adalah menggunakan fixed pathway ini seperti labirin dan mendorong konsumen untuk eksplor toko lebih jauh dan menemukan berbagai barang-barang yang menarik. Dan hal ini sesuai dengan teori nudging atau dorongan, yaitu IKEA membuat perubahan yang disengaja yang bermaksud untuk mengubah perilaku, dalam hal ini adalah purchasing decision dari konsumen itu sendiri. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.